Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Pelayan 1 Miliar. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 9, Melarikan Diri. Bella duduk di lantai dengan kepala tertunduk, memeluk lututnya sambil menyembunyikan wajahnya. Bahunya bergetar akibat tangisnya yang pilu. Terdengar sesenggukan yang menyayat hati. Aku ingin pulang. Aku tidak ingin menikah. Aku ingin pulang. Ya Allah, berilah aku jalan untuk melarikan diri. Gumamnya sambil mendongak. Matanya berkaca-kaca. Pokoknya aku harus kabur dari sini. Apapun yang terjadi, aku tidak akan mundur. Bella bersumpah, gemetar saat mengingat perkataannya sendiri. Aku harus kabur. Tidak ada pilihan lain. Tambahnya sambil mengangkat tangan dengan penuh semangat. Dia mengusap pipinya yang basah karena air mata, berdiri tegak, dan bersumpah untuk mencari jalan keluar sebelum pernikahan yang tidak diinginkan itu terjadi. Dia tidak ingin menikah dengan pria tua itu. Apalagi jika itu berarti dia akan disiksa. Pada sore harinya, beberapa wanita yang mengaku sebagai asisten Juragan Kartono datang dan mencoba memaksa Bella untuk mandi agar bersih. Namun, Bella melawan dengan keras, menolak untuk mandi, dan akhirnya Juragan Kartono sendiri turun tangan untuk membujuknya. Namun, upaya mereka sia-sia. Bella tetap bersikeras menolak. Dia melempar barang-barang di sekitarnya, termasuk bantal, guling, dan sprei, hingga kamar menjadi berantakan. Melihat keadaan kamar yang hancur, Juragan Kartono marah. Matanya memerah, wajahnya mengeras, dan tangannya menggenggam erat. Dia menarik lengan Bella dan memberikannya tamparan keras di pipinya. Tindakan ini membuat Bella semakin takut dan membenci Juragan Kartono, membuatnya semakin yakin bahwa dia tidak ingin menikah dengan pria jahat itu. Bella memegang pipinya yang terasa panas dan sakit, sambil menatap Juragan Kartono dengan penuh kebencian. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan menikah dengan pria seperti itu, yang tidak menghargai perempuan. Seumur hidupnya, dia tidak pernah melihat ayahnya memukul ibunya. Bella pergi ke kamar mandi dan mengunci pintunya dari dalam, bukan untuk mandi, tetapi untuk merenung dan menangis. Di rumahnya, dia telah diperlakukan dengan kejam oleh keluarganya sendiri, dan sekarang oleh orang asing yang telah membelinya dengan sejumlah uang. Dia merasa seperti seorang budak yang dijual. Mandi yang bersih, sayang. Besok kita akan menikah dan kita akan pergi bulan madu ke Bali. Bagaimana? Teriak Juragan Kartono dari luar pintu. Bali, pantai putih itu. Aku ingin sekali, tapi tidak sekarang. Tidak sekarang. Aku tidak boleh tergoda oleh rayuan pria tua ini. Bella menggeleng. Hatinya masih dalam keadaan bingung dan berkecamuk. Juragan Kartono dengan cepat pergi dan memerintahkan asisten rumah tangganya untuk membersihkan semuanya hingga rapi. 2 orang bodyguard tetap berdiri di depan pintu, menjaga ketat. Langkah Juragan Kartono terhenti, dan dia menatap tajam pada anak buahnya sambil mengancam. Pastikan permataku tidak kabur. Jika itu terjadi, kalian akan kehilangan gaji selama bertahun-tahun. Setelah itu, Juragan Kartono melanjutkan langkahnya dan pergi meninggalkan tempat tersebut. 2 bodyguard saling pandang dengan tatapan bingung. Setelah semua asisten selesai membersihkan, pintu kembali dikunci, meninggalkan Bella sendirian di dalam. Dia terus merenungkan nasibnya di kamar mandi. Bella tersenyum lebar. Ya Allah, tolonglah aku. Aku punya ide. Semoga berhasil. Aku harus menunggu hingga malam agar rencanaku bisa dilaksanakan. Gumam Bella sambil mengangguk-anggukkan kepala. Wanita itu benar. Juragan Kartono sangat garang, terutama jika dia memiliki keinginan. Aku takut. Aku tidak ingin menjadi mangsa keinginannya. Lanjutnya, malam tiba, dan Bella mulai merencanakan cara untuk melarikan diri. Dia sesekali mengintip bodyguard yang sedang berbicara sambil minum kopi. Dia berjalan mondar-mandir, menopang dagunya, dan melihat intens ke arah pintu kamar mandi. Ternyata, rencana Bella terkait dengan kamar mandi. Tolong, Tuan, tolong aku. Mendengar teriakan Bella meminta pertolongan,
Kedua bodyguard panik. Mereka tidak ingin terjadi apa-apa pada Bella karena akan bertanggung jawab jika itu terjadi. Dengan cepat, mereka membuka kunci pintu. "Ada apa?" tanya salah satu bodyguard, mendekati Bella yang tampak sangat ketakutan sambil memegangi kepalanya. "Tolong, tolong!" teriak Bella sambil berdiri dekat tembok dan bergeser perlahan. "Ada apa?" ulang bodyguard tersebut. Keduanya mulai gugup. "1 sampai 1 itu. Ada ular di kamar mandi," kata Bella dengan sangat meyakinkan, menyembunyikan ketakutannya. Namun, di balik itu, matanya tertuju pada pintu utama. Kedua bodyguard itu segera masuk ke dalam kamar mandi, mencari ular seperti yang Bella katakan. Ketika mereka berdua berada di dalam, Bella segera melewati pintu dan berlari menjauh dari tempat tersebut. Namun, di dekat gerbang, ada anjing yang terus menggonggong, membuat Bella ketakutan. Dua bodyguard yang tengah mencari ular di kamar mandi baru sadar dan segera keluar, menemukan bahwa tawanan mereka telah kabur. "Tawanan kita melarikan diri." Mereka segera berlari mencari keberadaan Bella. Bella bersembunyi di semak-semak, sementara semua orang, termasuk Juragan Kartono, sibuk mencari Bella. Juragan Kartono terus berteriak memanggil nama Bella. Melihat anjing-anjing yang berlalu lalang, Bella semakin merasa ketakutan. Namun, dalam hatinya, dia telah bertekad untuk melarikan diri dari situ, tanpa peduli apa yang akan terjadi. Saat melihat salah satu anjing mendekatinya, Bella hampir saja menjerit, tetapi dia segera menutup mulutnya dengan tangan. Untungnya, hewan itu tidak mencium keberadaannya. Juragan Kartono sangat marah pada bodyguardnya, memerintahkan mereka untuk mencari Bella di luar gerbang. Orang-orang kembali masuk ke dalam rumah, dan anjing itu mengikuti majikannya entah kemana. Bella merangkak mendekati pintu gerbang, melihat bahwa bodyguard mencari ke sebelah kanan. Dengan hati-hati, dia berlari ke sebelah kiri tanpa terlihat. Setelah menjauh, Bella berlari secepat mungkin, semakin jauh dari kediaman Juragan Kartono, yang telah membelinya dari orang tuanya dengan sejumlah uang. Sekarang, Bella telah mengubah pikirannya. Dia tidak ingin pulang ke rumah orang tuanya. Dia berniat mencari pekerjaan di kota untuk mengumpulkan uang yang cukup untuk membayar uang tersebut. Di kejauhan, Bella bisa mendengar samar-samar suara gonggongan anjing dan keributan orang dari arah kediaman Juragan Kartono. Dia terus berjalan dengan hati-hati untuk menjauh sejauh mungkin, berusaha untuk lolos dari pernikahan dengan Juragan Kartono, seorang pria tua dan kejam. "Hah, aku lelah. Aku berada di mana ini?" gumam Bella sambil melihat ke kanan dan kiri, mencoba memahami lokasi di sekitarnya yang sepertinya sepi. Hanya ada sedikit kendaraan yang lewat. Bella bingung dan perutnya mulai terasa lapar. "Aduh, aku lapar. Aku harus meminta tolong kepada siapa? Aku tidak mengenal siapa-siapa dan tidak punya uang sepeser pun untuk membeli makan. Haruskah aku makan daun? Aku bukan ulat," keluh Bella dalam monolognya. Ketika langkahnya membawanya ke dekat sebuah gerobak bakso, Bella memejamkan matanya sejenak untuk menghirup bau yang menyengat masuk ke hidungnya. Gila, baunya, ini membuat perutku bergelora. Bella akhirnya memberanikan diri untuk duduk di sebuah bangku, bergabung dengan pembeli lainnya. Ketika penjualnya menawarkan, Bella hanya mengangguk, tidak memikirkan soal pembayaran. Dia akan mengurus itu nanti setelah merasa kenyang, pikirnya.